Baik, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Krisna Lotkarina Hasugian dengan NIM D1C023062 dengan kelas R002. Di sini saya akan menjelaskan penerapan statistika dalam teknologi hasil pertanian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu statistika. Statistika dalam teknologi hasil pertanian adalah cabang ilmu yang menggunakan metode statistik untuk mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan menyajikan data yang terkait dengan produksi, pengolahan, dan kualitas hasil pertanian. Statistik ini digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data dalam berbagai aspek teknologi hasil pertanian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan manfaat statistika dalam pertanian. Manfaat menggunakan statistika dalam pertanian. 1. Pengambilan keputusan yang lebih baik. Statistika membantu petani dalam mengambil keputusan yang lebih tepat berdasarkan data yang akurat. 2. Peningkatan efisiensi. Statistika dapat digunakan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti air, pupuk, dan pestisida. 3. Peningkatan produktivitas. Dengan menerapkan teknologi yang dapat berdasarkan analisis statistik, petani dapat meningkatkan hasil panen. Yang keempat, pengembangan varietas tanaman baru. Statistika digunakan dalam pemuliaan tanaman untuk mengembangkan varietas yang lebih tahan terhadap penyakit dan memiliki produktivitas yang tinggi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan peranan statistika. Statistika berperan penting dalam teknologi hasil pertanian karena menyediakan alat dan metode untuk pengolah data, menganalisis dan mengambil keputusan berbasis bukti pengendalian mutu hasil pertanian. Statistika digunakan untuk memonitor dan menjaga kualitas produk hasil pertanian selama proses pasca panen hingga pengolahan. Contohnya, analisis kontrol kualitas atau quality control, seperti uji keseragaman, berat kemasan, atau kadar air dalam produk. Efisiensi proses produksi menggunakan data statistik untuk meningkatkan efisiensi proses pengolahan hasil pertanian. Analisis keamanan dan kualitas pangan. Statistika digunakan untuk menguji keamanan pangan, mendeteksi kontaminasi, atau memeriksa kesesuaian produk dengan standar kesehatan. Prediksi dan peramalan. Statistika membantu memprediksi tren produksi, kebutuhan pasar, atau hasil proses pengolahan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan rancangan acak lengkap, yaitu rancangan acak kelompok lengkap atau RAKL. Deskripsi untuk percobaan dibagi ke dalam kelompok blok berdasarkan kesamaan tertentu, misalnya jenis tanah atau ketinggian tempat. Setiap blok menerima semua perlakuan. Rancangan faktorial menguji kombinasi dari 2 atau lebih faktor perlakuan. Setiap faktor dapat memiliki beberapa tingkat. Yang ketiga, rancangan split plot digunakan ketika ada 2 faktor dengan tingkat kontrol berbeda. Satu faktor diterapkan pada plot utama atau main plot, sedangkan faktor lain pada subplot. Yang keempat, rancangan bujur sangkar Latin. Perlakuan disusun dalam matriks bujur sangkar, di mana setiap perlakuan hanya muncul 1 kali di setiap baris dan kolom. Yang kelima, rancangan lintas menggunakan kombinasi perlakuan untuk mempelajari respon di lahan heterogen. Yang terakhir, rancangan peta terbagi split block designer, gabungan antara split plot dengan elemen RAKL, cocok untuk uji perlakuan besar di area heterogen. Baiklah, di sini dapat kita lihat di gambar yang di samping. Gambar di samping menunjukkan contoh visualisasi data hasil panen menggunakan software statistik. Dengan visualisasi seperti ini,
petani dapat lebih mudah memahami pola produksi dan mengambil keputusan yang lebih baik. Dan selanjutnya adalah teknik analisis statistika. Analisis varians atau ANOVA digunakan untuk membandingkan rata-rata hasil antara perlakuan yang berbeda dan menentukan apakah perbedaan tersebut signifikan secara statistik. Uji T untuk membandingkan rata-rata dua kelompok perlakuan. Uji T berguna ketika hanya dua perlakuan yang dibandingkan. Regresi digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel-variabel yang kontinu, misalnya mengidentifikasi hubungan antara jumlah pupuk yang digunakan dan hasil panen. Analisis multivariat digunakan ketika ada lebih dari satu variabel yang diamati dalam percobaan dan ingin memahami hubungan kompleks antara variabel-variabel tersebut. Misalnya, analisis komponen utama untuk menemukan pola-pola yang tersembunyi dalam data pertanian. Baiklah, di sini saya dapat menyimpulkan statistika adalah alat yang sangat berharga bagi para pelaku pertanian. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip statistik, petani dapat meningkatkan produktivitas, kualitas, dan keberlanjutan usaha tani. Baiklah, segitu saja video dari saya. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam.